Pemerintah kolonial Belanda membangun Kebun Raya Bogor tahun 1817. Tujuan utamanya untuk penelitian dan pengembangan pertanian. Jawatan inilah yang menjadi cikal bakal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang populer disebut Badan Litbang Pertanian yang resminya berdiri pada tahun 1974 berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 dan 45 di bawah Departemen Pertanian saat itu. Fungsi dan peran utama lembaga ini sebagai penyelenggara kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian. Tantangan Badan Litbang Pertanian adalah bagaimana menciptakan inovasi pertanian dengan karakter Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara tropika di dunia dan satu-satunya yang berbentuk kepulauan. Oleh karena itu, penelitian pertanian harus melihat kondisi karakteristik Indonesia. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi untuk membangun pertanian dengan karakter Indonesia. Sesungguhnya tugas Litbang cukup diuraikan dengan dua saja. Yang pertama adalah penciptaan varietas unggul untuk semua komoditas prioritas. Yang kedua adalah penciptaan inovasi teknologi pendukungnya. Yang kedua ini mencakup pengelolaan lahan, kemudian juga budidaya, pasca panen, dan juga pemasaran hasil-hasil Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian pada rentang waktu 2010 sampai dengan tahun 2014 telah mencanangkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ini tentu saja menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Badan Litbang Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan visi misinya melakukan regulasi organisasi terdiri atas sekretariat, 4 pusat penelitian pertanian dan pengembangan komoditas, 7 balai besar penelitian dan pengembangan, 15 balai penelitian, 1 balai pengelola alih teknologi pertanian, 31 balai pengkajian teknologi pertanian, 2 loka pengkajian teknologi pertanian, dan 3 loka penelitian. Selain itu juga masih membina Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian atau PSEKP dan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian atau Pustaka yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Pertanian dan pembinaannya berada di bawah Badan Litbang Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan lembaga penelitian pertanian terbesar di Indonesia yang memiliki 1.681 peneliti yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Litbang Pertanian terdiri dari 65 unit kerja dan unit pelaksana teknis yang tugasnya ada 2. Pertama adalah melakukan penelitian upstream atau penelitian yang lebih kepada scientific evidence. Kemudian yang kedua adalah balai pengkajian teknologi yang berada di setiap provinsi yang bertugas melakukan penelitian adaptif di daerah masing-masing. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas utama Badan Litbang Pertanian. Selain terhadap peneliti, pembinaan dan pengembangan tenaga dilakukan pula pada tenaga penunjang, baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan maupun pembinaan moral dan disiplin. Jumlah SDM Badan Litbang Pertanian per September 2013 sebanyak 7.643 orang, di mana 36,11% adalah tenaga fungsional termasuk peneliti non-kelas dan fungsional non-peneliti. Sedangkan tenaga administrasi 63,89%, tingkat pendidikan mereka 4.145 orang di bawah strata S1, sedangkan 3.498 orang berpendidikan dari tingkat sarjana sampai dengan doktoral atau S3. Peran dan kontribusi Badan Litbang Pertanian sangat nyata, terutama untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Telah banyak varietas-varietas unggul, contohnya pangan,
padi yang dihasilkan lebih dari 250 varietas itu telah ditanam di hamparan pertanian di seluruh Indonesia. Kemudian juga terkait dengan perkebunan, hortikultura, peternakan, serta bidang masalah di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil litbang pertanian. Oleh karena itu, ke depan saya yakin kemandirian pangan, ketahanan pangan, termasuk juga upaya diversifikasi pangan, ini akan sangat memerlukan hasil-hasil litbang yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau semangat kita di dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan, ini harus memperkuat scientific base kita, harus memperkuat innovation base kita di lapangan, dan juga harus memperkuat network dengan beneficiaries atau pengguna teknologi, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, swasta, dan juga kelompok-kelompok tani yang sangat memerlukan teknologi pertanian kita. Badan Litbang Pertanian harus mampu memberikan jaminan mutu terhadap hasil penelitiannya dan mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses akreditasi atau sertifikasi sehingga diakui berkelas dunia. Jaminan mutu dan pengakuan akreditasi atau sertifikasi tersebut hanya dapat dicapai apabila laboratorium dan unit kerja lingkup Badan Litbang Pertanian dapat menerapkan Good Laboratory Practices atau GLP dan Quality Management System atau QMS dalam melaksanakan segala kegiatannya. GLP dan QMS dapat dilaksanakan melalui implementasi sistem akreditasi atau sertifikasi dengan dasar acuan standar yang ada. Untuk GLP adalah ISO atau ISO 17025 2005, sedangkan QMS dasar acuannya adalah ISO 9001 2008. Jumlah laboratorium pengujian di Balai Besar dan Loka Penelitian di Badan Litbang Pertanian pada tahun 2013 sebanyak 165. 29 laboratorium telah terakreditasi dan akan terus ditingkatkan. Selain laboratorium dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian, juga didukung oleh 119 kebun percobaan seluas 4.614,28 hektar tersebar di 43 UPT dan digunakan untuk penelitian dan pengkajian konservasi, ex situ, sumber daya genetik, produksi benih sumber, dan show window inovasi teknologi. Sampai tahun 2014, Badan Litbang Pertanian mampu menghasilkan tidak kurang dari 400 teknologi inovasi pertanian dan diantaranya mampu menjadi unggulan yang fenomenal, seperti misalnya dalam program peningkatan produksi beras nasional atau P2BN melalui pengadaan bibit padi unggul baru yang berumur pendek yang telah diterapkan secara luas mencapai sekitar 90% luas pertanaman padi di Indonesia dan teknologi produksi spesifik lokasi. 400 teknologi inovatif pertanian mencakup berbagai bidang, yaitu mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan sumber daya lahan, air, agroklimat, juga peta-peta yang diperlukan dalam penelitian, varietas-varietas unggul, mulai dari varietas-varietas tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, serta peternakan. Juga ada hasil penelitian yang terkait dengan bioteknologi, kemudian pasca panen, alat mesin pertanian, dan juga kebijakan sosial ekonomi pertanian. Beberapa program unggulan Badan Litbang Pertanian yang fenomenal diperkenalkan kepada masyarakat melalui sistem Dissemination Multi-Channel atau SDMC. Beberapa program unggulan sesuai dengan indikator kinerja utama Kementerian Pertanian bahwa Badan Litbang Pertanian menunjang pembangunan pertanian dalam penyediaan varietas unggul berdaya saing seperti padi varietas Ciherang. Varietas ini merupakan produk riset Badan Litbang Pertanian paling legendaris hingga kini. Sejak pertama kali dilepas tahun 2000, varietas ini masih mendominasi areal pertanaman padi di sejumlah sentra produksi padi.
Return on investment diperkirakan mencapai 67,5 triliun rupiah. Bioetanol dari sorghum. Sorghum mempunyai prospek cerah di masa depan untuk dikembangkan sebagai bahan produksi etanol. Batang sorghum manis, bagase atau hasil perasan nira, dan bijinya dapat diolah menjadi etanol setelah melalui proses ekstraksi. Produksi etanol tinggi persatuan luas dari nira batang sorghum manis selain dipengaruhi oleh kadar etanol per kilogram batang, juga banyak ditentukan oleh produksi biomas batang masing-masing varietas. Kemiri Sunan, harapan baru bahan bakar nabati. Disebut tanaman beracun karena kemiri Sunan berbeda dengan tanaman kemiri pada umumnya yang biasa digunakan sebagai bahan bumbu masakan. Biji kemiri Sunan tidak boleh dikonsumsi atau dimakan karena mengandung racun. Namun, di balik racun inilah sesungguhnya manfaat biji kemiri Sunan luar biasa. Berdasarkan penelitian Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, biji kemiri Sunan adalah penghasil bahan bakar nabati dengan kualitas terbaik dibanding tanaman lain, termasuk kelapa sawit dan jarak. Indo Jarwo Transplanter dan Indo Combine Harvester. Indo Jarwo Transplanter dan Indo Combine Harvester adalah terobosan baru mekanisasi pertanian dari Badan Litbang Pertanian guna mengatasi masalah tenaga kerja di sektor pertanian yang makin berkurang dan susut panen. Kedua alsintan ini dirancang oleh anak negeri dan sudah menyesuaikan dengan kondisi lahan sawah di Indonesia. Dengan Indo Jarwo, maka dapat dilaksanakan penghematan tenaga kerja dari 1 hektar banding 50 orang menjadi 1 hektar banding 3 orang saja. Demikian pula dengan Indo Combine Harvester, susut panen dapat ditekan hingga 2%. Dengan inovasi yang telah dihasilkan, Badan Litbang Pertanian telah memberikan bukti nyata bahwa Indonesia sebagai negara agraris industrial modern yang menjunjung tinggi sumber daya dan kearifan lokal demi kemakmuran bangsa serta mengayomi dunia dengan menjaga kelestarian alamnya yang merupakan salah satu paru-paru dunia.